Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga HKBP Jambi yang beribadah di rumah pada acara Partanyangan Week malam hari ini, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Sebelum kita mulai ibadah kita ini, terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita, berdoa dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 179 ayat 1 sahatu 2. Adong do sadamual. Adong do sadamual Dinamar dohosai Mahan sadenggang doho muali Pahasonang rohaki Aik mual nabadiai imadi Jesus dihi sesado dihi hastai dihi buat tersaki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetaplah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 2, di jalanku ku diiring. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku
datang air yang sedap dari cadas di depanku, datang air yang sedap. Epistel pada malam hari ini yang tertulis dari Yohanes 4 ayat 5 sampai 14, kita baca secara responsoria. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berikanlah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum seperti dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marendehita sian buku ende nomor 670 tolu ayat sada adongdo sada muali. Adongdo sada muali nasian Tuhani durusian bugang naik dihihap persilangi dihihap persilangi dihihap persilangi durusian bugang naik dihihap persilangi. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pertangyangan kita pada saat ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe
dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu Elia adalah nabi besar dalam sejarah Israel. Elia tampil sebagai nabi melawan rezim Raja Ahab dan istrinya si Isabel yang sangat jahat dan kejam. Kekejaman dan kejahatannya merupakan suatu peringatan bagi bangsa Israel agar jangan ada lagi pemimpin yang sedemikian, yaitu pemimpin yang mau membunuh para nabi, membuat patung Baal, dan yang mendatangkan malapetaka bagi bangsa Israel sendiri. Raja Ahab adalah kebalikannya dari Raja Salomo. Jika kita mendengar bahwa Raja Salomo adalah raja yang paling bijaksana, maka Ahab adalah raja yang terkenal dengan kejahatannya bersama dengan istrinya. Perlawanan Nabi Elia terhadap Ahab dan Isabel merupakan suatu pembuktian bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Sangat jauh berbeda dengan Baal yang dipuja-puji oleh Ahab dan Isabel yang merupakan benda mati. Di mata Tuhan, penyembahan berhala adalah dosa besar dan merupakan suatu kekejian. Sebab Tuhan sudah memperingatkan umat Israel dalam Yehezkiel 20 ayat 18, dikatakan, janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Dan di Mazmur 31 ayat 7 Tuhan mengatakan, benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Akibat kelaliman Ahab, maka Elia hadir untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa itu dengan kekeringan atau tidak akan menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Elia melakukan tugasnya sebagai seorang nabi. Dia menyampaikan pesan Tuhan Allah, tetapi dia bertemu dengan tantangan yang sangat besar dari bangsa itu, karena pesan Tuhan tentang hukuman tersebut membuat dia menjadi sangat terancam, dibenci dan dimusuhi oleh bangsa itu, terlebih oleh Raja Ahab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kondisi yang sedemikian ini tentu merupakan satu kondisi yang berat dan sangat genting, sehingga Elia harus pergi menyelamatkan dirinya dari pengejaran Ahab dan Isabel.
Tuhan memerintahkan Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kerit artinya diasingkan, dipisahkan, atau terpencil. Elia melakukan seperti apa yang diperintahkan atau difirmankan Tuhan Allah. Dia tunduk dan setia sehingga dia menerima kasih setia Tuhan dalam hidupnya di tengah-tengah kondisi tersebut. Selama musim kering tersebut, Tuhan memelihara Elia dengan meminum dari air sungai itu, dan makannya diberi oleh burung gagak yang diperintahkan Tuhan. Tiap pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia. Selama berada di tepi sungai Kerit itu, hidup Elia benar-benar bergantung hanya pada kemurahan Tuhan saja. Dalam kesendiriannya itu, Elia benar-benar mengandalkan Tuhan saja. Dan selama dia di tempat itu, dia benar-benar terlindungi dari kejaran tentara Ahab. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan iman Elia dalam firman ini sangatlah jelas untuk menjadi satu contoh bagi kehidupan iman kita, di mana Elia tunduk, taat, dan setia kepada apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, walaupun dia harus menghadapi resiko yang begitu berat dan tantangan yang sangat besar. Tapi karena imannya itu, Elia dapat melihat dan merasakan bagaimana Tuhan Allah melakukan sesuatu yang di luar apa yang dipikirkan manusia. Kita bisa melihat bagaimana uniknya dan anehnya cara Tuhan memelihara Elia di tengah-tengah kondisi kemarau dan kekeringan itu. Di tempat yang terpencil, Allah mengubah burung gagak yang biasanya mencari mangsa dengan memakan bangkai, dirubah Allah untuk membawa makanan bagi Elia. Tuhan sangat mampu dan berkuasa untuk mengubah segala kondisi. Tuhan sangat mampu bekerja lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah, saat ini kita juga ditantang untuk mengimani akan kebesaran dan kemampuan Tuhan mengubah semua kondisi yang mencemaskan dunia saat ini menjadi suatu kondisi sukacita. Sekalipun kita saat ini hidup di tengah-tengah pergumulan yang besar, yaitu yang selalu dibayangi oleh kematian karena COVID-19 yang ada di sekitar kita. Melalui firman ini kita dapat mengetahui dan menjadi percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan pertolongan Tuhan akan tetap terpelihara. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu menjaga diri dan kesehatan kita. Karena kita juga belajar dari Elia dalam firman ini bahwa dia juga menjaga dirinya dengan cara mengasingkan diri atau bersembunyi seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita juga menghadapi berbagai kondisi genting dan sulit dalam hidup ini. Tapi marilah kita melihat dari mata iman kita bahwa ketika semua itu diizinkan Tuhan, diizinkan untuk terjadi,
ada yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu Dia menginginkan kita tetap setia dan tunduk kepada perintah Tuhan. Dia menginginkan kita untuk mengandalkan Dia saja. Dalam kondisi sangat sulit sekalipun, jika kita mau melangkah sesuai dengan perintah Tuhan, pasti ada jaminan perlindungannya untuk kita. Dan ini sudah terbukti dalam hidup Elia. Tak perlu ada keraguan bagi kita tentang cara Tuhan Allah menyelesaikan setiap kondisi sulit dalam hidup ini. Karena kondisi yang paling sulit sekalipun yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa dan kematian, dapat diselesaikan Tuhan Allah dengan pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah menikmati itu. Apakah kita percaya senantiasa akan perlindungan Tuhan, ataukah kita masih sangsi atau ragu? Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini firman-Mu masih menyapa kami. Di dalam perjalanan kehidupan kami yang saat ini dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan genting, dalam keadaan yang dibayang-bayangi oleh sesuatu yang senantiasa mengancam kami, Tuhan menyapa kami melalui pengalaman iman, pengalaman hidup seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elia. Kami melihat bagaimana cara Tuhan memelihara dia ketika dia mau tunduk dan taat serta setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia menikmati kasih sayang Tuhan dan penyertaan-Mu serta perlindungan dari-Mu. Saat ini kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kami. Dalam kondisi apapun hidup kami saat ini, kami mau Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Ajarkan kami senantiasa memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada perintah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mau melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Kami lakukan dengan iman percaya kami, karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu memelihara kehidupan kami. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup dan matinya kami. Oleh karena itu kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan mampukan kami dalam setiap perjalanan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau mendengarkan doa permohonan kami ini, dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1. Pimpinlah aku agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila Kau benar dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan ucapan syukur kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena kasih, setia dan berkat-Mu yang begitu melimpah, Kau berikan kepada kami semua jemaat-Mu, sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada pertemuan kami saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk memohon. Kiranya Engkau memberikan kasih karunia dan berkat-Mu untuk kehidupan kami yang akan datang. Kami bawa juga Tuhan setiap jemaat, setiap keluarga datang ke hadapan-Mu, agar mereka Tuhan dapat menerima kasih karunia dan berkat-Mu, sehingga mereka juga dapat menjalani hidup ini dengan kekuatan iman dan pengharapan yang daripada-Mu. Bapa yang kekasih, berkati kami setiap keluarga, berkati juga anak-anak yang Kau titip di tengah-tengah keluarga kami. Jadikan mereka menjadi sumber sukacita bagi kami Tuhan, dan menjadi sumber kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Kami juga membawa negara kami ini Tuhan, membawa pemerintah kami, agar mereka dapat memimpin negara kami ini dengan bijaksana, sehingga kami dapat tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang kekasih, kami juga membawa semua perhalado dari gereja kami ini, sehingga mereka tetap dalam keadaan sehat dan dapat memberikan pelayanan terhadap jemaat-Mu di gereja ini. Sehingga dengan demikian Tuhan, iman percaya kami semakin lebih kuat untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga membawa saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Berikan kesehatan dan umur yang panjang ya Bapa, sehingga kami juga dapat menjalani hidup kami ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga membawa saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada Bapa, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Jika mereka dalam keadaan duka cita, berikan penghiburan yang daripada-Mu Bapa, sehingga mereka akan memperoleh terang dan kasih karunia yang daripada-Mu. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga membawa segala perkara kami ke hadapan-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber air kehidupan kami yang dapat menyejukkan dan memberikan kepuasan akan kehausan kami. Sehingga kami Tuhan semakin kuat dan semakin percaya untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu apapun kemelut pergumulan hidup kami. Bapa yang kekasih, inilah doa permohonan kami yang kami persembahkan dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terimalah Tuhan dan berkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 760 ayat 1 dan 2 dan kita mengumpulkan persembahan. Jesus doa aleku suara tudosni ale ale nasumurungi dia hasoloani rohaku Tuhan hapusake si palu nama mursa dosaki namanga puliahu disengatanoi mangarupiau di tanah bertani Yesus doa aleku suara tudosni ale ale nasumurungi dia
Tuhan Yesus doma morsan sudena dosaki na palua ausian pangagohi hutang gali maluhutna jomana buruki upele hongoluki tutuhani Molo baju pangsogot adoh Tuhaki ida hoku maha mulia dai Yesus doa aleku so ada tudosni ale nasu murungi dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, Tuhan memberkati.